Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Julfi, mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah semester 6. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin kembali nih terkait topiknya kali ini tuh ARDL. Nah, apa itu ARDL? ARDL atau kepanjangannya Model Autoregressive Distributed Lag adalah metode analisis regresi yang digunakan untuk memahami hubungan dinamis antara variabel sepanjang waktu. ARDL menggabungkan nilai masa kini dan nilai masa lalu dari variabel dependen dan independen dalam analisisnya. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi seperti pengaruh suku bunga terhadap inflasi atau dampak harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, mengapa ARDL digunakan? Karena beberapa hal tentunya yaitu adalah fleksibilitas stasionaritas, analisis jangka pendek dan jangka panjang, dan data yang terbatas tentunya. Nah, siapa yang menggunakannya itu yaitu banyak banget. Itu bisa ekonom, peneliti, dan analis data yang di berbagai bidang termasuk ekonomi makro, pertanian, dan kesehatan. Misalnya dalam ekonomi makro, ARDL dapat membantu menganalisis hubungan antara inflasi dan suku bunga atau pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, dalam bidang pertanian, model ini bisa digunakan untuk memahami pengaruh harga komoditas terhadap produksi. Seperti itu, kapan diterapkan? Ketika peneliti ingin menganalisis data time series yang menunjukkan hubungan dinamis antara variabel, misalnya dalam studi tentang bagaimana perubahan harga minyak mempengaruhi inflasi suatu negara, peneliti akan menggunakan ARDL untuk menangkap efek langsung dan tertunda dari harga minyak terhadap inflasi. Nah, bagaimana cara kerja ARDL ini? Nah, untuk langkah-langkahnya itu mungkin bisa langsung aku demonstrasikan aja. Kali ini aku menggunakan Stata ya teman-teman, dan insya Allah di next video bakalan aku bikin dengan software R, RStudio. Nah, itu aku share screen dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah buka statanya. eh Oke, udah terlihat ya. Nah, di sini mungkin kita bisa masukin datanya seperti biasa. Aku udah copy datanya. Nah, itu antara permintaan dan harga tentunya. Itu aku uh, salin aja. Variable names, oke, udah ada. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini kita udah mulai masukin kode-kode. Oke, untuk pertama tentunya kita harus menghitung kembali data kita. Nah, selain kita caranya tuh GMT sama dengan underscore N. Nah, setelah terhitung, kita mulai masukin periode karena untuk periode per apa ya, per variabelnya itu kan belum ada ya teman-teman. Jadi kita masukin dulu. Eh, Nih ya, ikutin aja Genyuti sama dengan Teki. Dataku dimulai dari 2007, kuartal 1 per kuartal, sama dengan T minus 1. Oke, di enter aja. Nah, di sini kan dia tuh udah ada ya teman-teman, tapi di bagian newti-nya tuh kita ganti formatnya ke kuartal biar dia kebaca si format kuartalnya. Oke, udah kita kembali lagi. Nah, di sini kita set dulu dengan nas set new tick. Oke, time variabelnya itu dimulai dari 2007 kuartal 1 sampai 2017 kuartal 4. Per dengan jaraknya tuh satu kuartal. Nah, selanjutnya kita lihat apakah variabel aku stasioner dimulai dari variabel permintaan, tulis aja defuller permintaan. Apakah dia Oke, di sini bisa kita lihat bahwasannya variabel permintaan itu udah stasioner di level. Nah, selanjutnya untuk di harganya kita lihat apakah stasioner atau enggak di level. Di fuller harga.
Oke, bisa kita lihat bahwasannya ini nggak stasioner ya teman-teman di level, maka kita lihat di first difference. Kita kita hmm, kita tambahin dia besar. Oke, udah stasioner ya teman-teman. Selanjutnya kita masukin yang di folder ini ke si datanya ini ke sini. Oke, itu tulis aja gen D harga gimana nanti D titik harga kita masukin ini. Oke, tapi di sini ada satu missing ya. Ada satu yang hilang di sini. Nah, habis itu harus cara untuk hmm, kita atasi. Nah, kita atasi dengan cara replace. Ketik di komennya tuh replace D harga sama dengan nol if D harga sama dengan titik. Oke, udah diubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat kita akan uji kointegrasi menggunakan bound test. Nah, kita install dulu. Nah, install dulu dengan ketik sSC install ARDL. Emang agak lama, harus menunggu sebentar di sini. Harap bersabar ya teman-teman. Oke, udah. Kalau udah keinstall, kita akan melihat like-nya dari permintaan dan harga. Nah, ya tulis dulu dependennya, baru independen. Kalau aku dependennya tadi kan permintaan, independennya harga karena tentunya permintaan itu dipengaruhi oleh harga. Nah, tulis aja A, A, HRDL, permintaan, D harga, koma max lex. Karena kita belum tahu nih lexnya nih berapa. Tiga, kita tulis juga aja. Oke, di sini HDL-nya nih 1.0 ya. Nah, selanjutnya kita tulis di komennya lagi matrix list lex. Oke, di sini juga 1.0 ya untuk permintaannya satu di harganya 0. Nah, selanjutnya kita fokus ke yang 1.0 tadi. Kita fokus ke sini. Oke, kita kita ganti di sini max-nya kita hapus aja. Like-nya kita ganti 1.0. Bis itu di sini kita tambahin error correction-nya. Tulis EC B B test. Oke. Nah, di sini kita lihat uh, ininya dulu. Oke, kita lihat integrasi nilai F statistiknya ya. Yang ini kan F statistiknya 20,191 nih. Nah, kita lihat juga dia itu batas atasnya itu yang ini ya, teman-teman. Batas atasnya sat I 1. Nah, kita lihat jika F statistiknya lebih besar daripada batas atasnya itu yang 5,75, kita pakai yang 5%. Nah, di sini kan lebih besar, maka ini ada kointegrasi nih. Nah, selanjutnya kita lihat error correction-nya. Nah, di sini kita bisa lihat yang koefisiennya, ini yang ADJ permintaan. Dia dia itu bakalan uh, apa ya? Bakalan signifikan di minus di minus nih ya teman. Ini kan ada ADC-nya kan minus 1,000071. Nah, dia akan signifikan di minus nih. Ini udah signifikan dan PV-nya juga signifikan di 0,000. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat uji asumsi klasiknya. Apakah ada autokorelasi dan heteroskedastis nih. Nah, tulis aja dulu stat di komennya stat
be good, very, koma, lex. Um, buka kurung satu, tutup kurung. Oke, di sini sepertinya ada yang salah ya. Eh, aku bakalan coba lihat ininya dulu. Oke, seperti aku ada salah ketik di bagian sini. Itu bukan very, tapi free. Sorry. Coba ya. Nah, oke, udah ada nih. Nah, di sini kan uh, probability-nya tuh lebih besar daripada 0,5 ya. Hmm, nah, ini lebih besar, maka di sini nggak ada uh, autokorelasi ya, no serial correlation. Nah, untuk H0-nya. Nah, selanjutnya kita lihat heteroskedasisitasnya tuh dengan ketik testat uh, LM test. Void. Oke, di sini ada yang salah lagi ya. Coba aku ketik IM. Salah. Oke. em, sepertinya ada yang salah di bagian rumus aku. Oke, di sini aku ini ya kurang spasi. Oke, nah di sini kita, oke mungkin yang ini tadi aku akan ralat di sini dia tuh kan kalau misalnya lebih besar daripada 0,05 dia tuh apa ya nggak ada autokorelasi. Nah di sini tuh udah lebih besar daripada 0,05 berarti nggak ada autokorelasi. Nah selanjutnya di sini juga sama nih di sini tuh juga nggak ada heteroskedastis. Nah, itu dia demonstrasinya dan selanjutnya aku bakalan mendemonstrasikan di RStudio, teman-teman. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.